Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enverlian Sijada, mahasiswa Sistem Informasi Bilingual 6A. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Studi Kasus Koperasi Karyawan TPRI Sumatera Selatan. Materi seminar dari penelitian saya yaitu yang pertama, latar belakang dan identifikasi masalah. Nomor 2, perumusan dan batasan masalah. 3, tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, relevansi. Yang kelima, metodologi pengembangan sistem. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Latar belakang, perkembangan sistem informasi atau SI menjadi topik yang hangat diperbincangkan dan merupakan faktor yang penting bagi sebuah perusahaan untuk dapat bersaing dalam dunia perekonomian. Tidak hanya itu, penggunaan sistem informasi juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis dalam perusahaan. Begitu pula pada sektor koperasi, sistem informasi sudah bukan menjadi sarana penunjang, melainkan suatu kebutuhan yang dapat membantu pengelolaan data dan membantu memperluas pasar koperasi. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang telah menjadikan sistem informasi sebagai jantung operasional, seperti aktivitas yang terkait dengan komunikasi antara bagian internal maupun eksternal. Perusahaan dengan menggunakan sistem informasi, begitu juga yang terjadi pada TPRI Sumatera Selatan yang merupakan televisi Republik Indonesia. Terbentuklah salah satu organisasi sosial pada perusahaan, yaitu Koperasi Karyawan TPRI Sumatera Selatan. Koperasi ini membuka beberapa jenis aktivitas untuk meningkatkan laba usahanya, yaitu berupa pinjaman reguler dan juga menghimpun dana dari pihak internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila karyawan ingin melakukan pinjaman, masih harus datang ke kantor untuk mengambil form peminjaman. Maksudnya, jika ada karyawan yang ingin pinjam ke Koperasi TPRI Sumsel, harus datang ke kantor untuk mengambil syarat-syarat untuk meminjam di Koperasi TPRI. Yang kedua yaitu Koperasi TPRI Sumatera Selatan, proses pengolahan data koperasi dilakukan secara metode manual, ya, maka sering terjadi kesalahan pencatatan, kesulitan dalam pencairan data, dan lain sebagainya. Maksud dari penjelasan nomor 2 di atas, Koperasi TPRI masih menggunakan metode manual dengan menggunakan Excel. Penginputan datanya masih menggunakan manual, yaitu Excel. Dan yang ketiga, TPRI Sumatera Selatan, yaitu perusahaan masih belum menerapkan sistem informasi pada koperasi simpan pinjam. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
Seperti apa hasil analisa, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak berdasarkan metode Ford atau Viewpoint Oriented Requirement Definition dapat membantu dalam mengevaluasi program kerja pada Koperasi Karyawan TPRI Sumatera Selatan. Yang kedua, seperti apa hasil desain perangkat lunak berdasarkan metode ikonik, proses dapat membantu dalam mengevaluasi program kerja pada Koperasi Karyawan TPRI Sumatera Selatan. Yang ketiga, seperti apa hasil perangkat lunak TPRI Sumatera Selatan. Lalu, batasan masalah. Batasan masalah di sini saya bagi menjadi 7. Batasan masalah saya akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus yang digunakan hanya pada ruang lingkup Koperasi TPRI Sumatera Selatan. Sistem hanya membahas bidang usaha simpan pinjam. Aplikasi program berisi data anggota, simpanan, pinjaman, tarikan, dan angsuran. Di sini saya akan membuat aplikasi berupa data yang karyawan yang ingin meminjam, lalu angsuran per bulan atau per hari, per minggu, atau per bulan, atau per tahun. Yang keempat, pada tahap analisa kebutuhan, hanya menganalisa kebutuhan fungsional saja, hingga pada tahap pengujian. Selanjutnya nomor 5, studi kasus berada di TPRI Sumatera Selatan. Yang keenam, tahapan pengerjaan tugas akhir. Penelitian ini dikerjakan mulai tahap analisa kebutuhan hingga tahap testing atau perangkat lunak. Tahap pengerjaan akhir ini tidak termasuk dalam tahap pemberian pelatihan penggunaan perangkat lunak pada pengguna sekitar. Selanjutnya, tujuan penelitian berdasarkan hasil perumusan masalah dan batasan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan spesifikasi, kebutuhan, dan mendesain suatu sistem informasi pada Koperasi Karyawan TPRI Sumatera Selatan. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan pada pengguna sistem informasi pada Koperasi Karyawan Sumatera Selatan. Lalu selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian saya bagi menjadi 3, yaitu bagi perusahaan. Yang pertama, bagi perusahaan dapat menerima atau dapat dibantu untuk meningkatkan kualitas proses analisa kebutuhan perangkat lunak dengan mengidentifikasi spesifikasi kebutuhan secara jelas menggunakan metode Ford atau Viewpoint Oriented Requirement Definition dapat membantu dalam mengevaluasi kerja pada Koperasi TPRI. Lalu bagi mahasiswa bisa menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis, bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas sehingga dapat meneliti lebih lanjut. Bagi universitas, yaitu mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Jadi ilmu-ilmu yang dipelajari dalam selama perkuliahan dapat dilihat
di penelitian kali ini. Selanjutnya relevansi. Relevansi pengerjaan tugas ini berada dalam ruang lingkup peneliti, laboratorium, manajemen sistem informasi, yang dimana penelitian ini termasuk pada topik pengembangan perangkat lunak yang selanjutnya menghasilkan sistem aplikasi perangkat lunak koperasi simpan pinjam TPRI Sumatera Selatan. Di bawah ini telah dijelaskan secara detail mengenai roadmap pada laboratorium manajemen sistem informasi yang menunjukkan bahwa penelitian ini termasuk pada pengembangan aplikasi, yaitu pada perancangan atau desain aplikasi. Baiklah, selanjutnya di sini saya menggunakan metodologi pengembangan sistem dengan menggunakan metode Ford atau Viewpoint Oriented Requirement Definition. Untuk itu, pada tugas ini menggunakan metode Ford dalam mendefinisikan kebutuhan. Metode ini digunakan karena dalam koperasi terdapat beberapa viewpoint yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, di antaranya yang pertama, anggota koperasi yang hanya dapat melakukan tambah transaksi, melihat dan mencari data transaksi. Yang kedua, divisi SP memiliki peranan penting dalam koperasi karyawan TPRI Sumatera Selatan, di antaranya adalah membuat akun pengguna, melakukan verifikasi transaksi, melakukan unduh data, melakukan display, dan cari data transaksi serta edit data transaksi. Ketua koperasi memiliki tugas dalam verifikasi data transaksi, serta melakukan display dan cari data transaksi serta edit data transaksi. Lalu yang keempat, bendahara dapat melakukan verifikasi data simpanan wajib, unduh data transaksi, serta display, cari data transaksi, serta edit data transaksi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini berdasarkan proses-proses yang telah dilakukan dalam pengerjaan tugas ini, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Aplikasi koperasi karyawan yang dibuat berdasarkan pada metode ikonik, proses yang di dalamnya terdapat metode Ford atau Viewpoint Oriented Requirement Definition yang digunakan untuk penggalian kebutuhan. Selanjutnya, penggalian kebutuhan yang didapatkan dari wawancara kepada salah satu anggota koperasi karyawan TPRI Sumatera Selatan. Aplikasi koperasi karyawan yang dibuat telah diuji dengan menggunakan test case dan sesuai dengan kebutuhan yang telah dispesifikasikan. Lalu selanjutnya yaitu saran. Di sini saran, adapun saran yang diberikan untuk pengembangan ke depannya itu sebagai berikut. Yang pertama ialah perancangan ini dapat dikembangkan lagi agar proses peminjaman koperasi TPRI Sumatera Selatan mudah diakses. Jadi di sini saya memberi saran agar perancangan ini dikembangkan agar si peminjam atau yang meminjamkan mudah mengakses aplikasi dari si pembuat aplikasi. Lalu yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lainnya. Maksudnya yaitu bisa menggunakan metode lainnya
dengan menggunakan metode Software Quality Assurance atau SQA atau ACWA atau Application Connective Word Analysis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.